Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila Lubis. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Labuhan Batu. Saya akan menjelaskan beberapa materi tentang genetika molekuler. Judul yang saya ambil yaitu materi genetik. Materi genetik adalah materi yang memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat, warna kulit, bentuk hidung, atau bahkan jenis penyakit yang kamu miliki tidak serta-merta hadir dalam tubuh kamu. Yang pertama yang akan dibahas dalam materi genetik yaitu kromosom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila Lubis. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Labuhan Batu. Saya akan menjelaskan beberapa materi tentang genetika molekuler. Judul yang saya ambil yaitu materi genetik. Materi genetik adalah materi yang memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat, warna kulit, bentuk hidung, atau bahkan jenis penyakit yang kamu miliki tidak serta-merta hadir dalam tubuh kamu. Yang pertama yang akan dibahas dalam materi genetik yaitu kromosom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila Lubis. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Labuhan Batu. Saya akan menjelaskan beberapa materi tentang genetika molekuler. Judul yang saya ambil yaitu materi genetik. Materi genetik adalah materi yang memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat, warna kulit, bentuk hidung, atau bahkan jenis penyakit yang kamu miliki tidak serta-merta hadir dalam tubuh kamu. Yang pertama yang akan dibahas dalam materi genetik yaitu kromosom. Yang pertama, kromosom. Kromosom ini terdapat di dalam nukleus atau berupa benda-benda halus berbentuk lurus atau bengkok. Kromosom memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi utamanya adalah untuk menyimpan materi genetik. Materi genetik inilah yang akan menentukan sifat kekhasan setiap individu. Yang kedua, menentukan jenis kelamin. Yang ketiga, berperan penting dalam proses transkripsi DNA untuk melakukan sintesis protein. Yang keempat, berperan dalam proses pembelahan sel dan memastikan masing-masing sel yang telah membelah mendapatkan gen yang sama. Kromosom juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian kromosomnya yaitu kromonema. Bagian-bagian kromosom. Yang pertama yaitu kromonema. Yang kedua, kromomer. Yang ketiga, sentromer. Yang keempat, lekukan kedua berperan dalam pembentukan molenukleus atau anak nukleus. Lekukan kedua berperan dalam pembentukan nukleolus atau anak inti sel. Kemudian telomer. Telomer ini merupakan bagian ujung-ujung kromosom yang menghalangi bersambungnya ujung kromosom yang satu dengan kromosom yang lainnya. Yang terakhir yaitu satelit. Satelit yaitu suatu tambahan atau tonjolan yang terdapat pada ujung kromosom. Gen memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai jarah tersendiri yang ada pada kromosom. Jarah itu adalah zat terkecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Yang kedua, menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Yang ketiga,
mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Materi yang ketiga yaitu DNA. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa DNA adalah pembawa sebagian besar atau seluruh sifat-sifat genetik di dalam kromosom. DNA terdapat di dalam nukleus dan bersama senyawa protein membentuk nukleoprotein. Materi yang keempat yaitu RNA. RNA merupakan seutas benang tunggal yang tersusun molekul gula ribosa, gugus fosfat, dan asam nitrogen. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen. Basa nitrogen ini pada RNA digantikan oleh basa nitrogen urasil. Struktur DNA yang helix terbentuk karena adanya beberapa jenis ikatan kimia. RNA dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama RNA duta, yang kedua RNA ribosom, dan yang ketiga RNA transfer. Perbedaan DNA dan RNA. DNA ditemukan dalam nukleus, yaitu dalam kromosom mitokondria dan kloroflas. Sedangkan pada RNA ditemukan dalam sitoplasma, terutama dalam ribosom dan juga dalam nukleus. Yang kedua, pada DNA berupa rantai panjang dan ganda atau double helix, sedangkan RNA berupa rantai pendek dan tunggal. Pada DNA, fungsinya berhubungan erat dengan penurunan sifat dan sintesis protein, sedangkan pada RNA fungsinya berhubungan erat dengan sintesis protein. Yang keempat, pada DNA, kadarnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, sedangkan RNA kadarnya dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Sekian dulu dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Yang pertama, kromosom. Kromosom ini terdapat di dalam nukleus atau berupa benda-benda halus berbentuk lurus atau bengkok. Kromosom memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi utamanya adalah untuk menyimpan materi genetik. Materi genetik inilah yang akan menentukan sifat kekhasan setiap individu. Yang kedua, menentukan jenis kelamin. Yang ketiga, berperan penting dalam proses transkripsi DNA untuk melakukan sintesis protein. Yang keempat, berperan dalam proses pembelahan sel dan memastikan masing-masing sel yang telah membelah mendapatkan gen yang sama. Kromosom juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian kromosomnya yaitu kromonema. Bagian-bagian kromosom. Yang pertama yaitu kromonema. Yang kedua, kromomer. Yang ketiga, sentromer. Yang keempat, lekukan kedua berperan dalam pembentukan molenukleus atau anak nukleus. Lekukan kedua berperan dalam pembentukan nukleolus atau anak inti sel. Kemudian telomer. Telomer ini merupakan bagian ujung-ujung kromosom yang menghalangi bersambungnya ujung kromosom yang satu dengan kromosom yang lainnya. Yang terakhir yaitu satelit. Satelit yaitu suatu tambahan atau tonjolan yang terdapat pada ujung kromosom. Gen memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai jarah tersendiri yang ada pada kromosom. Jarah itu adalah zat terkecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Yang kedua,
menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Yang ketiga, mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Materi yang ketiga yaitu DNA. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa DNA adalah pembawa sebagian besar atau seluruh sifat-sifat genetik di dalam kromosom. DNA terdapat di dalam nukleus dan bersama senyawa protein membentuk nukleoprotein. Materi yang keempat yaitu RNA. RNA merupakan seutas benang tunggal yang tersusun molekul gula ribosa, gugus fosfat, dan asam nitrogen. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen. Basa nitrogen ini pada RNA digantikan oleh basa nitrogen urasil. Struktur DNA yang helix terbentuk karena adanya beberapa jenis ikatan kimia. RNA dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama RNA duta, yang kedua RNA ribosom, dan yang ketiga RNA transfer. Perbedaan DNA dan RNA. DNA ditemukan dalam nukleus, yaitu dalam kromosom mitokondria dan kloroplas. Sedangkan pada RNA ditemukan dalam sitoplasma, terutama dalam ribosom dan juga dalam nukleus. Yang kedua, pada DNA berupa rantai panjang dan ganda atau double helix, sedangkan RNA berupa rantai pendek dan tunggal. Pada DNA, fungsinya berhubungan erat dengan penurunan sifat dan sintesis protein, sedangkan pada RNA fungsinya berhubungan erat dengan sintesis protein. Yang keempat, pada DNA, kadarnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, sedangkan RNA kadarnya dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Sekian dulu dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.